Halo semuanya, welcome to my kitchen. Kali ini kita kembali lagi bersama saya dan Meat Livestock Australia. Kita akan berbagi resep masakan-masakan dengan menggunakan daging sapi Australia. Kali ini saya akan membuat daging sapi Garo Rica dengan menggunakan oyster blade steak. Gimana cara buatnya? Yuk kita bikin sama-sama. Untuk membuat daging sapi Garo Rica ini kita memerlukan menggunakan bumbu seperti ya, ini ada daun jeruk, ya, kemudian bawang merah, bawang putih, kemiri yang sudah disangrai terlebih dahulu, daun pandan, sereh, jeruk nipis, garam, merica. Kemudian kita menggunakan 3 cabai ya. Jadi ada cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, dan juga kita menggunakan kaldu. Nah, daging sapi yang kita gunakan adalah ini oyster blade ya. Oyster blade ini adalah bagian shoulder atau bagian bahu. Nah, ini karakteristiknya adalah ini ada connective tissue di sini, atau ini kayak semacam otot gelatinous ya, yang keras, yang ini kalau dimasak dengan lama itu dia akan lembek dan menjadi juicy. Makanya ini bagian ini sebenarnya enak banget ya buat slow roasted, tapi nanti kita akan bikin steak, tapi kita akan menghilangkan tengahnya ini ya. Jadi ini boleh dibilang ini di beberapa tempat ini namanya ini oyster blade steak, tapi kalau di beberapa tempat ada yang bilang flat iron steak juga ya. Jadi ini istilahnya kita akan coba buat ini, kita akan hilangkan connective tissue yang ada di atasnya. Ya, ini akan kita lakukan pertama-tama adalah menghilangkan connective tissue-nya ya. Ini, jadi ini, nah ini sebenarnya kalau misalnya untuk roast sebenarnya ini udah bisa langsung dipanggang seperti ini. Kita hilangkan seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa bagian, kalau dia dihilangkan, ini daging ini akan menjadi daging yang empuk dan enak ya. Tapi kalau ini masih stay, ini akan jadi keras. Jadi tidak bisa dimasak dengan quick drying method ya. Jadi kalau ini kita sekarang ini bisa kita tumis, mau di steak ya. Nanti ada satu lagi yang kita harus hilangkan adalah tengahnya, ini sedikit lagi kita hilangkan. Nah, ini saya kasih lihat dulu ini ya. Ini kita potong. Ya, misalnya kita mau buat steak seperti ini bisa juga, tapi masaknya nanti lama ya. Jadi di slow roast, jangan dipaksa dengan masakan yang cepat ya. Karena ini yang ya, connective tissue ini yang kalau dimasak dengan kenceng atau dengan api keras, ini akan membuat daging menjadi keras. Nah, sedangkan kalau ini dia dimasak lama, ini akan lumer. Nah, jadi ini yang sebenarnya membuat taste-nya sebenarnya enak ya. Ini kalau kita bilang nih, ini steak, tapi yang steak yang boleh dibilang yang tidak mahal tapi tasty ya. Cuman ini harus diperhatikan ini gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang mau bikinnya cepet, ini yang harus kita hilangkan ya, bagian sini. Ini bisa digunakan untuk macam-macam ya, buat sate, stir fried ya. Nah, daging ini bisa di stir fried, bisa di sate. Kalau sate bisa potong-potong seperti ini ya. Nah, ini yang kita maksud bahwa ini dia bisa. Yang lainnya ini kita bisa masak. Ini bisa ditaruh di stew bisa ya. Kalau diambil kaldunya bisa ya. Bisa kita bikin kayak strip seperti ini ya. Jadi ini udah nanti bisa jadi hidangan yang enak, apalagi dengan saus Garo Ricanya ya. Wah, itu enak banget. Ini saya mau panggang seperti gini, jadi panjang-panjang. Nanti steaknya nanti kita mau serve dengan Garo Rica sauce-nya. Kalau ini saya mau lebih lama aja, jadi ini nanti saya mau pan fried, kemudian nanti baru dimasak di oven ya. Jadi ini nanti bisa lihat bedanya. Tapi ini adalah daging yang boleh dibilang enak, juicy ya. Jadi memang dan dia mempunyai rasa yang enak sekali ya. Jadi ini oyster blade ini merupakan salah satu bagian yang biasanya mungkin kalau di tempat kita kebanyakan semua dimasak dengan basah ya, masak basah, atau dibikin kayak seperti semur, atau dibikin seperti rendang. Kalau ini sebenarnya bisa digunakan sebagai steak, tapi harus tahu cara penggunaannya atau cara potongnya, atau bisa minta sama masnya di
butchernya di supermarket untuk supaya mereka bisa membantu ya. Selain jadi daging sapi Australia selain halal, dia juga bisa mempunyai kualitas yang bagus. Dia mempunyai kualitas yang bagus sehingga bisa digunakan untuk segala macam hidangan atau masakan. Sekarang kita setelah dipotong-potong, kita marinasi dengan merica hitam, kemudian olive oil. Dulu seperti ini ya, merica hitam dan minyak zaitun. Garamnya nanti kita tambahkan pada saat nanti sudah kita siap buat dipanggang ya. Sekarang buat bumbunya. Ya, ini kita blender bumbunya sampai halus seperti ini ya guys. Jadi ini udah siap. Ya, sekarang ini kita taburi garam di sini. Di baliknya juga. Kemudian kita masukkan bumbunya. Ya, sedikit dari bumbu kita taruh di sticknya ini. Biar enak. Kita panaskan dulu wajan atau panci untuk kita memasaknya. Nah, ini untuk tahu dia supaya panas apa enggak. Ini ada salah satu tekniknya juga. Nah, kalau kasih air dikit aja guys, jangan banyak-banyak. Nah, kalau airnya lari-larian gitu, ya, itu berarti sudah panas. Olive oil ya. Kalau mau menggunakan minyak biasa boleh ya. Ini wangi banget guys ya. Nah, daging sapi Australia itu jadi kita tahu bahwa selain halal, dia juga bernutrisi, bergizi ya, mengandung banyak vitamin dalamnya dan mineral yang untuk bisa menguatkan tubuh kita ya. Jadi jangan ragu-ragu, ini adalah mereka sudah terjamin kualitasnya ya. Ya, ini kita buat seperti ini. Ya, di pan fried diberikan sedikit warna di dagingnya, atau kita bilang proses searing ya. Kita kecilkan apinya sekarang. Nanti kita akan buat sausnya di sini ya. Nah, kita angkat. Kaldunya. Sari-sari kaldunya ya. Udah kita simpan. Sekarang kita tumis bumbu, masukkan rempah-rempahnya, serai, daun jeruk, biar wangi. Dan kita masukkan sambalnya. Harum, kemudian kita masukkan kaldu yang tadi ya, yang stoknya yang dicampur dengan hasil tumisan beefnya. Ya, kita berikan garam. Kita masukkan gula sedikit. Ya, jadi ini resep simple garam rica yang ya, kalau Manado tuh bisa semua saus rica ya, yang penting pedas ya. Nah, ini enak dipakai dengan steaknya nanti. Ini kita masak sampai matang ya, biar nggak langu ya, sekitar 10-15 menit. Api kecil ya. Sudah matang bumbunya, ini kita masukkan lagi beefnya. Ya, ini kita tinggal mematangkan beefnya sesuai dengan keinginan ya. Misalnya kita udah mau, kalau steak kan bisa dimakan medium rare ya. Kalau misalnya kita mau masak sampai well done juga boleh ya. Jadi tinggal kematangan ini aja ya. Sudah tinggal kita simmer biar dia juga nggak resep. Nah, jadi ya untuk daging sapi Australia itu selain mempunyai
vitamin, mineral, dalamnya ada zat besi ya. Juga fosfor yang membantu menguatkan tubuh kita, membantu pembentukan tulang ya. Jadi sangat direkomend untuk supaya kita bisa makan daging sapi secara rutin juga ya. Nah, terutama di era pandemik ini kita berusaha untuk tetap sehat terus ya. Nah, jadi kalau untuk tipsnya juga untuk daging sapi Australia, kalau kita beli di supermarket, kalau kita belinya frozen, jangan lupa daging itu harus di thawing atau dilumerkan dalam kulkas ya. Jadi jangan di luar, jangan di air. Dilumerkan di air, misalnya kita mau udah beku, kita lumerkan di air, itu malah menambah bakteri di dalamnya. Jadi mendingan 1 hari sebelumnya ingatkan untuk memasukkan daging di kulkas ya, dari freezer ke kulkas untuk dia supaya lumer dan siap untuk dipanggang atau dimasak ya. Jadi usahakan juga jangan dimasak dalam kondisi frozen. Ya, jadi kembalikan ke suhu chilled, suhu sekitar 5 sampai 10 derajat ya. Itu sudah oke untuk supaya kita bisa memasak biar hasilnya maksimal. Siap, ini kita berikan jeruk nipis, menambah kesegaran. Ya, tinggal diaduk, koreksi rasa, sudah ya. Oke, siap untuk disajikan. Presentasi ya guys, nih. Oke. Ini kita berikan kemangi. Segampang itu guys, ya. Daging sapi Garurica simple kita sudah selesai dengan menggunakan oyster blade steak Australia. Ini jadi salah satu solusi variasi yang bisa membantu teman-teman sekalian. Bisa jadi untuk makan sendiri atau buat ide jualan. Oke guys, thanks for watching. Tetap sehat ya. Stay safe, stay positif. Sampai ketemu di resep berikutnya.